Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elvian Family. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang karyawan ya teman-teman, karena ada pertanyaan dari Miss Daryantis, yaitu ada 7 poin ya tercatat di sini. Nanti kita bahas. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya bikin video ini pukul 2:30 pagi ya teman-teman, sekalian on duty karena Silpi izin, jadi nggak ada yang masuk malam, jadi saya jaga malam sampai nanti ketemu pagi. Oke teman-teman, pertanyaan dari Miss Daryantis ada 7 poin, saya sebutkan dulu ya. Pertama itu cara bagi jam shift 24 jam gimana Om katanya. Yang kedua, jumlah karyawan untuk shift 24 jam pakai berapa karyawan Om. Yang ketiga, gaji karyawan berapa Om. Yang keempatnya, rokok perbungkus ambil margin berapa Om. Yang kelima, Om setiap pembelian barang diinput di komputer nggak Om. Yang keenamnya, saat ganti shift kasir ketika dihitung uang kurang misal 5.000 atau 10.000, kasir yang jaga disuruh ganti atau enggak. Terus yang terakhir, ada jadwal nggak Om untuk stock of name. Misal ada barang yang kurang, gimana Om? Apakah dipotong gaji karyawan atau enggak Om? Nah, itu 7 poin pertanyaan dari Miss Daryantis. Oke teman-teman, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah saya jawab juga di kolom komentar. Cuman saya buatkan video supaya ada gambaran juga buat teman-teman semuanya, karena nggak semuanya bisa melihat komen-komen di video yang dipertanyakan oleh Miss Daryantis ya teman-teman. Disimak jawabannya teman-teman, saya akan jawab sesuai dengan poin-poin yang dipertanyakan ya. Mengenai pembagian shift teman-teman ya, karena toko Aisyah 26 ini 24 jam, otomatis kita bagi shift ya di 3 shift. Jadi masuk paginya itu 8 pagi ke jam 8 malam, 12 jam. Kalau siangnya 12 siang sampai jam 12 malam, itu 12 jam juga. Tapi kalau masuk malam itu cuma 10 jam teman-teman, dari jam 8 malam sampai pukul 6 pagi ya. Karena kalau masuk malam di 12 jam kan itu agak sedikit error biasanya kalau ketemu matahari ya. Jadi jam 6 tuh masih cocok lah untuk masuk malam di 10 jam. Terus kita juga dikasih 1 minggu sekali libur ya, karena kan di rolling ya, supaya masuk pagi nanti ada masuk siang, ada masuk malam, seperti itu. Untuk operasional, karena di toko Aisyah 26 itu ada 4 karyawan, jadi per shiftnya itu 2 orang teman-teman. Kecuali kalau ada yang libur di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, jadinya 3 orang. Nah, yang satu shiftnya itu sendiri-sendiri ya. Jadi masuk pagi 1, siang 1, dan malam 1. Seperti itu. Ngebahas soal gaji karyawan teman-teman. Ini balik lagi ke owner dan calon karyawan ya. Jadi sejauh ini di toko Aisyah 26 itu dikasih 60.000 per harinya. Jadi terhitung 1 bulannya itu 1.800.000 rupiah. Udah termasuk libur 1 minggu sekali. Tapi itu kotor ya teman-teman, tidak termasuk jatah makan. Dan perlu diingat juga oleh teman-teman, kalau mau rekrut karyawan, kita lihat dulu ya penghasilan kita, omset kita, apakah memenuhi syarat untuk merekrut karyawan. Karena butuh biaya yang cukup besar ya, apalagi ambil 1, 2, 3 orang karyawan. Ditambah kita lihat juga operasionalnya apakah sudah mulai keteter, terus juga barang-barang sudah mulai tidak kondusif untuk dibereskan sendiri, dan apalagi kalau kita ada keperluan keluar itu susah ya kalau tidak mempunyai karyawan. Artinya teman-teman harus mulai rekrut karyawan. Mengenai keuntungan rokok ya teman-teman, kalau di toko Aisyah 26 ini saya ambil margin di 4%, artinya perbungkusnya dapat 1.000 rupiah. Rata-rata diambil keuntungan tuh 1.000 rupiah, karena rokok ini adalah pemancing ya teman-teman. Kalau rokoknya kita murah, otomatis pelanggan pun berpikirnya ke barang yang lain itu ikut murah kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kalau bisa rokok itu jangan sampai di kasbon ya. Karena kalau kehilangan 1 batang itu, jadi kita kehilangan juga keuntungan dalam 1 bungkusnya, kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, setiap pembelian barang diinput di komputer atau tidak? Jawabannya kita input teman-teman, apalagi yang ada barcode-nya ya. Kita input, meskipun tidak ada barcode pun kita input juga. Jadi meskipun tidak ada barcode, kita ketik manual, nama barangnya apa, kita kasih harga jualnya berapa, karena supaya memudahkan operasional, apalagi untuk karyawan-karyawan yang baru ya.
Pertanyaan selanjutnya, saat ganti SIP, kasir ketika dihitung uang kurang, misal 5.000 atau 10.000, kasir yang jaga disuruh ganti atau tidak Om? Jawabannya tidak teman-teman, karena alhamdulillah sejauh ini untuk karyawan-karyawan sekarang ini alhamdulillah semuanya pada jujur ya teman-teman. Terus misalkan kalau kurang-kurang biasanya dari pengeluarannya lupa ditulis, misalkan dari sales-sales pembelanjaan, sales kerupuk yang nggak ada bonnya seperti itu nggak tertulis. Nah itu kita pertanyakan ke SIP siangnya kenapa nggak ditulis, karena kelupaan, ada yang belanja begitu banyak misalkan, itu akibatnya jadi lupa. Jadi kita follow up aja seperti itu. Kita juga nggak ambil pusing ya teman-teman, kalau misalkan minus-minus ya artinya itu pasti ke pengeluaran tidak ditulis. Pertanyaan terakhir yaitu ada jadwal nggak Om untuk stop off-name? Misal ada barang yang kurang gimana Om? Apakah dipotong gaji karyawan atau gimana? Sejauh ini kita nggak ada potong-potong gaji karyawan juga ya teman-teman. Untuk barang-barang yang masuk kita lebih ditekankan kepada pengecekan barang saja. Ketika sales datang, barang datang, kita cek ada yang lebih atau ada yang kurang. Jadi untuk stock off-name kita belum ada waktu teman-teman, karena buka toko 24 jam juga. Jadi itu memang perlu waktu kosong ya, tidak ada pembeli. Jadi kita tidak buat stock off-name teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan, terutama untuk Kak Miss Daryantis ya. Dan juga jawabannya menjadi gambaran untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.